dengan pasukan gajahnya tersebut diabadikan dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Lantas apa sebenarnya yang mendasari penyerangan Abraha terhadap Ka'bah tersebut? Mengutip tafsir Al-Quran Al-Adim karya Ibnu Katsir, penyerangan pasukan gajah Abraha bermula dari penghancuran sebuah gereja di Yaman. Raja Abraha menginginkan orang-orang Arab memusatkan hajinya ke gereja yang dibangunnya, sehingga haji mereka tidak lagi berpusat di Ka'bah. Raja Abraha menjalankan proyek pembangunan sebuah gereja yang megah. Di sana bangunannya menjulang tinggi dan altarnya pun demikian. Semua sisinya dihias dengan megah. Orang Arab menyebutnya dengan Al-Qulais karena ketinggiannya. Maksudnya, jika orang melihat ketinggiannya dari bawah, maka peci kurun suam yang hampir jatuh dari kepalanya karena tingginya bangunan tersebut. Lalu Abraha berkata kepada pengawalnya, bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abraha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Ada apa wahai saudaraku? Kenapa rasamu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Dia datang dari Yaman membawa pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas 200 orang milikku. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Raja Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Hai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kota Mekah. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan bahkan lebih indah dari Ka'bah. Lalu apa maksud kedatangan wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan milik saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang pergilah wahai kakek tua, jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penghuni. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Raja Abraha datang ke Mekah tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai
mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Abraha membawa 8 gajah. Tujuan mereka satu, ingin menghancurkan Ka'bah dengan meletakkan rantai pada pilar-pilarnya, sedangkan ujung rantai lainnya diikatkan di leher gajah. Mereka berusaha untuk menggerakkan gajah agar dapat menjatuhkan tembok itu sekaligus. Wahai prajuritku, ada waktunya menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Apa gajah-gajah ini tidak mau? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini, karena mereka mau bergerak. Para prajurit memukul gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau pergi. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuhan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit tiba-tiba datang burung yang berbondong-bondong membawa batu dari neraka, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fil ayat 3-4. Dan dia akan mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempar mereka dengan batu dari tanahnya yang terbakar berasal dari neraka. Raja Abraham dan para prajurit berlari meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan. Sendi-sendi mereka terlepas laksanaan burung-burung tersebut. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung tersebut, termasuk Raja Abraham, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah Abraha dengan pasukan tentara bergajahnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat tafsir Ibnu Katsir halaman 8 nomor 486. Allah berfirman pada permulaan surah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ashabul fil, tentara bergajah, adalah Abraha dan kawan-kawannya yang membawa 12 ekor gajah atau 8 ekor yang bertujuan untuk mencungkil Ka'bah. Kemudian Allah berfirman, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Demikianlah tabiat orang kafir. Mereka selalu berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin, tetapi ternyata mereka gagal karena Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Allah masih menjaga kaum muslimin meskipun mereka bergelimang dalam kemaksiatan. Andai saja mereka berhasil melaksanakan rencana-rencana musuh tersebut, maka akan binasalah kaum muslimin. Kemudian Allah berfirman, wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Mereka tidak mengetahui dari mana datangnya burung-burung itu karena mereka tidak pernah terlihat sebelumnya. Tiba-tiba burung-burung datang berbondong-bondong dengan kehendak Allah, dengan membawa batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Ini sekaligus bantahan bagi sebagian orang yang menganggap burung-burung itu bernama ababil. Kemudian Allah berfirman, Tarmihim bihijaratin min
besar dari tanah yang terbakar. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Disebutkan bahwa setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Kemudian mereka melemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Faj'alahum ka'asfin ma'kul," yang artinya lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Disebutkan ketika burung-burung tersebut mulai melempari tentara Abraha, maka di antara mereka ada yang langsung tewas seakan-akan membelah tubuh mereka, sampai-sampai Allah menyamakan mereka seperti daun yang kering dimakan ular. Namun di antara mereka ada pula yang selamat tetapi gagal. Bahkan Aisyah pernah melihat ada di antara anak buah Abraha yang buta dan gagal meminta-minta kepada kaum muslimin dia biarkan hidup oleh Allah, namun dalam keadaan gagal. Abraha sendiri terkena lemparan batu dan tidak mati saat itu. Dia lari menuju Yaman dalam keadaan tubuhnya terlepas sedikit demi sedikit. Semua ini merupakan siksaan yang sangat pedih di dunia. Allah menunda kematiannya hingga tibalah dia di Yaman. Kemudian terbelahlah dadanya dan keluarlah jantungnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Kehancuran Abraha dan bala tentaranya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy.